Benarkah kasus Formula E yang pada waktu itu sempat memeriksa Anies Baswedan merupakan kasus pesanan? Ini terungkap dalam tayangan Rakyat Bersuara ketika ex-penyidik KPK menyinggung soal kasus Formula E. Tayangan Rakyat Bersuara sendiri pada waktu itu sebenarnya membahas topik soal kasus Hasto dan kemudian bicara soal utusan yang mengancam 9 anggota PDIP yang akan ditarget oleh penegak hukum. Tapi ex-penyidik KPK, Yudi Purnomo mengatakan bahwa KPK tidak bisa diintervensi karena pimpinan dan penegak hukumnya di bawah berbeda. Meskipun ada hal-hal yang menyita perhatian. Apa itu? Berikut ini. Kalau misalnya di KPK ya, megang pimpinan, belum tentu anak buahnya terima. Saya permasalahan misalnya kasus Formula E, itu yang paling nyata. Oke. Ya, walaupun berkali-kali menyebut waktu itu sempat Anies Baswedan waktu itu. Iya, walaupun berkali-kali ya ekspos gitu ya. Ya ketika misalnya Pak Anies nggak ada alat bukti yang cukup ya, dia nggak akan bisa jadi tersangka. Berapapun pimpinan dari zaman Firly ya, termasuk zaman sekarang gitu ya. Ketika memang orang di KPK kalau terkait dengan penegakan hukum. Ini menarik nih, kasus Formula E. Berarti kan dipaksakan waktu itu kan? Ada yang pesan. Tapi kan nggak jadi naik. Pertanyaan saya begini, ada yang pesan dong berarti? Loh, tadi saya katakan, kalaupun ya ada yang mengatakan bisa memesan dan sebagainya, ya ketika nggak ada alat bukti, mau 1000 kali gelar perkara. Jangan kalaupun, ada berarti. Kenapa? Pernyataannya harusnya ada dong. Karena kan dipaksakan. Enggak, kan penyelidikan itu kan pasti kan ada gelar. Ya. Formula E emang ada gelar penyelidikan. Ya. Pak Anies pun sempat diperiksa kan. Tapi ketika digelar ya nggak ada bukti, nggak ketemu ya nggak mau meskipun berkali-kali. Meskipun berkali-kali gitu. Artinya kan ada yang memesan. Nggak, saya nggak tahu kalau ada yang memesan ya. Tapi memang kita sering ya berkali-kali juga sering gitu. Tapi sekali lagi nggak naik alat buktinya. Soal pertanyaan yang kelewatan dari Anindita tadi itu tanya juga soal undang-undang yang baru keluar kemarin ya. Oh ya. UI udah menunjukkan sikap kan? Ya, jadi memang begini teman-teman sekalian. Sebuah undang-undang apabila sudah berjalan lebih dari 2 dekade, maka logis bila dilakukan revisi. Betul kan? Sudah berjalan selama 2 dekade. Bukan hal yang aneh. Termasuk undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Nah, tapi perlu dipastikan bahwa revisi itu benar-benar membawa perbaikan atau justru membuka ruang bagi tantangan baru, justru menimbulkan problem baru. Ini pertanyaannya. Kita semua ingin agar TNI kita kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya. Apa tugas utamanya? Menjaga pertahanan, menjaga kesatuan negara. Nah, dalam sejarahnya TNI selalu berada di garis depan. Untuk apa? Membela kepentingan rakyat, membela kepentingan negara. Apalagi nih hari ini kita di Jogja. Di Jogja inilah pusat perjuangan gerilya yang Laskar cikal bakal menjadi
TKR, BKR, kemudian TNI, itu cikal bakalnya di Jogja. Kalau teman-teman ke bawah ke kota, ada perempatan Korem, itu di perempatan Korem, sebelah selatannya sedikit, itu nanti ada sebuah tempat, tulisannya dulu besar, akhir rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nama-nama jalan di Kota Baru, itu semuanya anak-anak usia SMA yang meninggal karena perjuangan untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara. Nah, karena itu kita harus hati-hati ketika mengatur peran dan fungsi TNI agar tetap berada di koridor yang terbaik. Jangan sampai revisi ini justru membebani institusi pertahanan dengan tugas-tugas baru yang justru bisa mengurangi fokus utamanya. Karena fokus utamanya apa tadi? Pertahanan. Nah, jadi ada satu hal yang barangkali perlu jadi perhatian. Apa? Proses prosedur. Bagaimana proses revisi ini berlangsung begitu cepat. Tanpa cukup ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi, untuk memahami, untuk mengkaji. Bahkan sampai dengan sekarang, setahu saya nih sampai hari ini, itu kita masih belum bisa mengakses draft finalnya secara resmi. Dan sebelumnya tidak banyak forum-forum yang mendiskusikan arah perubahan ini. Teman-teman sekalian, kebijakan yang lahir dari dialog terbuka dan lahir dari dialog mendalam akan memiliki karakter kebijakan yang matang karena dia didialogkan terbuka. Nah, jika urusan sebesar ini diputuskan secara terburu-buru, maka boleh kita khawatir bahwa dampaknya tidak maksimal, bahkan mungkin justru tidak berdampak baik bagi TNI sendiri, apalagi bagi negara. Karena itu, kalau boleh saya berpandangan, jika revisi ini memang bertujuan untuk memperkuat TNI, maka kita perlu memastikan tidak ada celah yang dapat mengalihkan fokus TNI dari tugas utamanya. Sebutkan apa-apa saja rambu-rambu hukumnya. Bagaimana memastikan tidak ada ruang bagi perubahan yang bisa membawa dampak di luar niat awal. Dan apakah revisi ini menyelesaikan problem-problem yang hari ini sering dirasakan? Apa itu? Meritokrasi. Bagaimana promosi bukan berdasarkan koneksi, tapi berdasarkan prestasi. Seseorang diangkat menjadi jenderal, naik menjadi komandan, naik menjadi panglima, bukan karena koneksi, relasi, famili, tapi berdasarkan prestasi. Pertanyaan, itu adalah diakomodasi apa tidak di dalam revisi ini? Sementara itu yang dirasakan. Lalu tentang kesejahteraan bagi prajurit. Jadi teman-teman sekalian, kalau boleh nih saya jawab, TNI itu milik rakyat. Karena itu semua yang dibahas terkait dengan TNI, biarkan dibahas di warung kopi, biarkan dibahas di ruang diskusi, dibahas di ruang seminar, dibahas di ruang-ruang terbuka, bukan dibahas di ruang tertutup yang tidak diketahui oleh rakyat. Karena kenapa? Tidak ada rakyat yang tidak suka pada TNI. Rakyat itu mencintai TNI. Dan rakyat menginginkan TNI yang profesional, yang berpihak kepada rakyat. Karena TNI itu milik rakyat. Biarlah dia dibicarakan oleh rakyat. Toh yang membicarakan itu rakyat Indonesia sendiri yang memiliki TNI. TNI itu milik kita semua. Dan rasa kepemilikan itu juga yang membuat kita ingin dibahas secara terbuka. Ini milik kita. TNI adalah bagian dari rakyat dan rakyat tidak pernah membenci TNI. Kalau kita ingat pesan Bung Karno pernah mengatakan angkatan perang harus bisa menjaga netralitasnya dalam politik. Itu dikatakan
Dan Jenderal Sudirman selalu menegaskan pentingnya kepatuhan pada pemerintahan yang sah dan pentingnya menjaga profesionalitas sebagai garda pertahanan negara. Ini tuh prinsip yang dikatakan oleh bapak kita, orang tua yang memberikan pondasi kepemimpinan di TNI. Dan ini prinsip yang sudah diwariskan yang harus kita jaga. Jadi, kalau Indonesia sekarang ini sudah menempuh perjalanan panjang dalam menjaga kemuliaan demokrasi, maka revisi Undang-Undang TNI ini sebaiknya dipandang bukan sekedar semata-mata sebagai kebijakan hukum, tapi sebagai bagian dari ikhtiar panjang kita dalam membangun negara yang kuat, yang stabil, yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan tidak justru mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi. Jadi panggilannya adalah mari kita buka ruang diskusi yang lebih luas, lebih seksama, lebih partisipatif, agar kebijakan terkait urusan revisi ini membawa kebaikan bagi bangsa, membawa kebaikan bagi negara, membawa kebaikan bagi TNI. Kita punya pengalaman undang-undang yang dibahas secara terbatas, tertutup, hasilnya tidak matang. IKN contohnya. Kemudian Omnibus contohnya. Kenapa? Diputuskan dulu baru terjadi perdebatan. Tidak, biarkan ini menjadi milik rakyat yang dibahas di mana-mana. Toh ini adalah milik kita semua. Itu pandangan saya terkait dengan revisi undang-undang, gitu ya.